Mendapatkan uang gaib melalui media sate gagak merupakan salah satu ciri khas ilmu pesugihan Dewi Lanjar. Dikisahkan, sosok gaib Dewi Lanjar memiliki kekayaan melimpah berupa harta emas batangan dan tumpukan uang yang gak bisa dihitung nilainya. Uniknya, mata uang yang dimiliki Dewi Lanjar ini mengikuti mata uang yang berlaku di alam manusia. Konon, mata uang rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dolar Hong Kong, ringgit Malaysia, dan lain-lain terdapat dalam tumpukan uang yang dimiliki Dewi Lanjar. Itulah sebabnya banyak orang yang berupaya mendapatkan uang gaib tersebut. Mata uang yang diinginkan tergantung peminatnya, asalkan syarat yang diminta Dewi Lanjar dapat dipenuhi, yaitu sate gagak. Sepintas mudah saja menyediakan sate gagak, tetapi dalam kenyataannya tidak demikian. Itulah yang dialami Syamsuddin, 48 tahun, yang sekarang sudah menjadi salah satu marbut musolah. Pengalaman yang saya alami sangat menakutkan, bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa. Sebaiknya jangan coba-coba mengikutinya. Kenang Syamsuddin yang menetap di kampung Pekalipan, Cirebon. Bagaimanakah kisah ini bisa terjadi? Mari kita simak kisahnya. Awalnya kami ingin membuktikan uang gaib. Sebenarnya saya tidak terlalu percaya. Tetapi teman saya mengatakan ada seorang kiai di Banyumas, Jawa Tengah, yang memiliki kemampuan mendatangkan uang gaib, kata Syamsuddin. Selanjutnya dikisahkan, Syamsuddin bersama 8 orang temannya menemui Kiai Duloh di Banyumas. Mereka mengutarakan niatnya mendapatkan uang gaib. Ketika itu, Kiai Duloh hanya tersenyum mendengarnya. Apa kalian sudah mantap dengan niat itu? Apa tidak takut dengan resiko yang dihadapi? Tanya Kiai Duloh. Mengingat lebaran udah deket, uang kagak gaib kagak gablek. Terpaksa mereka menempuh jalan mencari uang gaib. Tentu saja semuanya menjawab mantap dan siap dengan resikonya. Niat itu memang sudah bulat dan tidak mungkin diubah lagi. Baiklah, siapkan seekor burung gagak. Nanti kita lihat apa yang akan terjadi, ujar Kiai Duloh. Beberapa hari kemudian, Kiai Duloh bersama 9 orang itu berangkat menuju pasar burung di daerah Pleret, Cirebon. Nasib mereka mujur. Burung gagak berwarna hitam kelam berhasil diperoleh dengan harga Rp250.000 seekor. Nah, setelah burung didapatkan, pada hari yang telah ditentukan, mereka berkumpul di rumah rekan Syamsuddin yang membahas rencana semula. Berapa uang yang kalian inginkan? Tanya Kiai Duloh yang memimpin acara itu. Syamsuddin dan teman-temannya bingung mendengarkan pertanyaan yang mengejutkan itu. Loh, kalian bagaimana? Ingin mendapatkan uang gaib tapi tidak tahu jumlahnya, kata Kiai Duloh kesel. 15 miliar, ujar rekan Syamsuddin memecah keningan. Rupiah, dolar, atau ringgit? Kiai Duloh menyambung cepat. Rupiah. Serentak jawaban keluar dari 9 orang yang sedang bermimpi menjadi kaya tanpa susah payah. Duit yang mereka inginkan bukan lagi embu-embu, entak-entak, tapi miliar. Baiklah, burung gagak itu kalian potong dan siapkan 15 tusuk sate. Lalu, siapa yang akan berjualan sate gagaknya? Tanya Kiai Duloh. Syamsuddin dan temannya hanya terbengong mendengar pertanyaan itu. Apa maksud Kiai? Tanya Syamsuddin. Salah seorang di antara kalian bertugas menjual 15 tusuk sate gagak. Apabila ada yang datang membeli, jangan berikan sate itu sebelum sang pembeli membayar 1 miliar untuk 1 tusuk satenya. Kiai Duloh menjelaskan. Siapapun yang berjualan harus memastikan pembeli menyediakan uang sebanyak yang kalian inginkan. Kalian juga harus membawa selembar uang 100.000 sebagai contoh. Katakan pada pembeli agar menyediakan uang seperti uang yang kalian bawa itu. Lanjut Kiai Duloh. Kesembilan orang itu tersenyum. Mendengar penuturan Kiai Duloh, tampaknya tidak sulit mendapatkan uang bermiliar-miliar rupiah. Tapi mereka serentak diam ketika Kiai Duloh bertanya siapa yang akan bertugas menjadi penjual sate gagak. Terjadilah perdebatan. Mereka saling tunjuk siapa yang akan menjadi penjual sate tersebut. Setelah disepakati, Syamsuddin dipilih mengambil tugas itu.
Kiai Duloh lalu memanggil Samsudin untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan saat berjualan nanti. Kamu harus berani dan jangan gentar. Ingat, dalam dunia gaib, justru penjual yang menjadi raja dan bukan pembeli. Nasihat Kiai Duloh. Memang terdengar aneh, bisnis manusia jelas mengatakan pembeli is the king. Sementara di alam gaib, sebaliknya, penjual adalah raja. Setelah mendapatkan nasihat dari Kiai Duloh, pada malam Jumat sekitar pukul 9 malam, dengan menggunakan mobil, mereka menuju tempat yang dipilih untuk berjualan sate gagak. Lokasinya di muara sungai Kalijaga, persis di tepi laut. Seorang diri, Samsudin berjalan ke arah lokasi tersebut sambil membawa 15 tusuk sate gagak dan peralatan untuk membakar sate. Itu kagak bergerobak bang, kagak lah. Lokasi tersebut dipenuhi pepohonan lebat dan alang-alang, bagaimana bawahnya. Sambil berjalan, Samsudin harus membabat alang-alang dengan sebilah parang. Sekitar 1 meter dari tepi laut, Samsudin membersihkan tempat yang akan digunakan berjualan. Setelah itu, dia mulai membakar satu persatu sate yang dipersiapkan. Sementara itu, posisi Kiai Duloh dan teman-temannya berada di dekat mobil yang berjarak sekitar 500 meter dari Samsudin. Itu dia nggak pakai CCTV bang, nggak pakai drone aja gitu. Kagak. Kiai Duloh melakukan ritual dekat mobil tersebut. Tepat jam 10 malam, 15 tusuk sate yang dibakar sudah matang dan siap dijual. Aroma daging terbakar menyeruak ke segala penjuru. Sebagaimana petunjuk Kiai Duloh, Samsudin berteriak-teriak seolah memanggil pembeli. Sate, sate gagak, sate gagak, siapa mau beli? Teriak Samsudin sambil mengacung-acungkan satenya. Tampaknya belum ada yang datang membeli. Samsudin mulai didera rasa takut. Suasana malam terasa mencekam. Debur ombak dan desiran angin mendirikan bulu roma. Pada saat itu, Samsudin membaca doa-doa dalam hati. Beberapa saat kemudian, Samsudin tersetak kaget mendengar suara petir. Kilatan petir bahkan berjarak beberapa meter dari tempatnya duduk. Astagfirullahaladzim. Teriak Samsudin dalam hati. Kilatan petir terasa menyambar di kepala, sehingga secara refleks ia menunduk menghindarinya. Belum hilang rasa kaget mendengar petir, tiba-tiba seekor burung hantu terbang berputar-putar. Samsudin yang tangan kanannya masih memegang sate gagak, langsung aja mengacung-acungkan tangannya itu sambil berteriak, sementara tangan kirinya memegang selembar uang 100.000 rupiah. Sate, sate gagak, sate, siapa mau beli? Teriak Samsudin dengan suara parau. Burung hantu itu hinggap pada sebatang pohon sekitar 10 meter darinya jaraknya. Matanya menatap tajam. Samsudin balas menatapnya. Mereka saling tatap-tatapan sambil terus berteriak-teriak menawarkan sate gagak. Burung hantu itu lalu turun ke tanah dan mulai berjalan mendekat. Tuk, tuk. Tetapi tiba-tiba saja burung itu terlempar menjauh sambil mengeluarkan suara keras. Samsudin terkejut melihat kejadian itu, tapi dia tidak ngerti apa yang terjadi. Sambil membakar sate gagak agar aroma daging tetap menyebar, Samsudin terus berteriak-teriak memanggil pembeli. Sate, sate gagak, siapa yang mau beli? Teriak Samsudin. Entah dari mana datangnya, Samsudin tersentak melihat sosok gaib berwujud manusia setengah badan muncul dari semak-semak belukar. Sosok gaib itu hanya terlihat dari dada ke atas. Bagian perut dan kakinya tidak ada. Sosok gaib itu berambut gondrong, berwajah seram, dan matanya merah menyala, seperti melayang. Sosok itu mendekati Samsudin. Anehnya, sosok itu berhenti 10 meter di depan Samsudin, melongo. Makhluk itu, bangsa jin, menatap tajam dengan mulut seolah sedang berbicara. Sate gagak, sate gagak, sate gagak. Ayo beli sate gagak murah. 1 miliar untuk satu tusuk. Kata Samsudin berteriak sambil mengacukan sate gagak di tangan kanan dan uang 100.000 di tangan kirinya. Samsudin berharap makhluk gaib itu datang mendekatinya dan membeli satenya. Sebagaimana petunjuk Kiai Duloh, Samsudin harus menunjukkan sate gagak itu kepada pembeli. Apabila sang pembeli berminat, maka Samsudin harus pula menyodorkan uang 100.000 rupiah untuk pembayarannya.
Tetapi Samsudin heran melihat sosok setengah badan itu tidak juga mendekat. Padahal ekspresi wajah gaib itu terlihat sangat pengen sekali membelinya. Samsudin tidak nyerah. Dia terus berteriak-teriak menawarkan dagangannya. Agaknya pancingan ini berhasil. Ayo sate, sate, sate. Sosok gaib itu bergerak mendekatinya. Perlahan-lahan. Namun tiba-tiba sosok gaib itu mengeluarkan suara lengkingan keras. Disertai kobaran api, sosok gaib itu terbakar dan kemudian lenyap. Astagfirullahaladzim, teriak Samsudin dalam hati. Dia heran, ngapah makhluk itu terbakar. Tetapi Samsudin tetap bertahan. Keinginannya mendapatkan uang gaib sudah bulat apapun yang akan terjadi. Samsudin emang kesel dengan teman-temannya yang memilihnya untuk jualan sate. Sementara mereka asik-asikan, ngopi sambil makan kue dongkal, sambil menunggu perkembangan. Pada saat itu Samsudin tidak menyadarin. Rekan-rekannya di dalam mobil lari kocar-kacir akibat mobil tersebut diguncang-guncang keras sejumlah sosok gaib, hingga terperosok ke dalam parit. Bahkan Kiai Dulo pun lari ketakutan. Sekitar pukul 2 pagi, Samsudin melihat pemandangan aneh lagi. Dua buah perahu melaju pelan dari arah muara Sungai Kalijaga. Semakin lama perahu itu mendekati posisi duduknya yang hanya berjarak 1 meter dari tepi laut. Samsudin mengamati kedua perahu itu. Tidak ada seorang pun di dalam perahu itu, tetapi Samsudin dengan sangat jelas melihat beberapa tumpukan uang di dalam perahu itu. Itu karung isinya apaan ya? Pikir Samsudin. Setelah Samsudin menghitung, ternyata jumlah karung itu ada 15 karung. Apakah karung-karung itu berisi 15 miliar? Tetapi mengapa perahu itu terus berjalan dan tidak berhenti ya? Tanya Samsudin dalam hati. Kedua perahu itu berjalan di muara sungai dan menuju laut lepas. Deburan ombak seketika melenyapkan perahu itu. Samsudin mulai pesimis, sate gagak yang dijualnya akan laku. Tetapi dia belum mau beranjak pulang sebelum kedatangan sosok Dewi Lanjar. Dia masih menunggu putri dari bangsa jin yang terkenal sangat kaya itu. Menjelang pukul 3 pagi, Samsudin dikejutkan kedatangan seekor buaya putih berukuran raksasa. Lebar badan buaya itu sekitar 2 meter dan panjang hampir 15 meter. Buaya berbadan besar itu muncul dari dalam sungai dan berjalan terseok-seok mendekatinya. Sate gagak, ayo, sate gagak, ayo beli sate gagak, teriak Samsudin sambil menatap ke arah buaya yang berjarak 10 meter. Kali ini tubuh Samsudin bergemeter. Dia khawatir buaya itu akan memaksa dirinya dan bukan sate gagak yang dipegangnya. Lagi-lagi kejadian yang sama terulang. Buaya yang mendekatinya itu terlempar jauh ke belakang. Tubuhnya melayang dan terhempas ke permukaan sungai. Suaranya keras menggelegar. Astagfirullahaladzim, teriak Samsudin. Nah, sejak peristiwa itu tidak ada lagi kejadian aneh yang dialami hingga fajar menyingsing. Samsudin berkemas meninggalkan lokasi berjualan dan berjalan menuju temannya yang menunggu di mobil yang berjarak 500 meter itu. Dia heran melihat teman-temannya sibuk mendorong mobil yang terperosok di parit. Lah, pada ngapa ini? Tanya Samsudin. Seorang temannya mengatakan mobil itu diguncang-guncang sosok tak kasat mata hingga terperosok ke parit. Beruntung tidak terlalu membahayakan, mobil pun dikeluarkan dari parit hingga mereka dapat pulang. Dalam perjalanan pulang, Kiai Duloh bertanya kepada Samsudin seputar pengalaman yang dialaminya. Setelah mendengar cerita Samsudin, Kiai Duloh cuma tersenyum doang. Tentu saja sate gagak itu tidak laku. Sepanjang berjualan kamu terus melantunkan zikir di dalam hati. Dewi Lanjar takut dan tidak berani mendekatinya. Kata Kiai Duloh yang mengaku baru pertama kali ini gagal mendatangkan uang gaib. Menutup kisahnya, Samsudin berkata, ini pelajaran buat saya bahwa mendatangkan uang gaib itu perbuatan batil. Buktinya makhluk itu takut dengan bacaan zikrullah. Sekian dulu kisah singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.